Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Ubed dulu ya, atau Mas Ubed nanti saya baru ke Mas Kurnia. Mas Ubed, ini sekedar framing saja. Sebenarnya nggak ada tuh relasi antara keluarganya Pak Jokowi dengan para pengusaha kalau menurut Bang Silvester tadi. Bukan nggak ada relasi ya, sorry. Maksudnya nggak ada relasi gratifikasi itu loh. Oh iya, gratifikasi. Relasi yang menuju ke gratifikasi. Kalau ada mungkin hubungan bisnis ya kita nggak tahu itu aja. Relasi antara presiden dengan pebisnis ya sangat kuat, nggak bisa dibantah. Karena hampir seluruh proses pembangunan melibatkan pebisnis. Persoalannya adalah apakah para pebisnis itu bisnis dengan murni yang kemudian menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga bisnisnya sehat begitu. Tidak melahirkan dalam teknologi teori ada disebut dengan erza kapitalisme itu. Jadi dia kaya tapi sebenarnya cara kayanya dengan cara-cara yang buruk begitu. Dan itu sebetulnya kita bisa lihat kok dengan terang benderang. Misalnya Kaisang itu bisa perusahaan menjadi besar itu karena apa? Kenapa dia bisa dapat suntikan modal? Pertanyaannya suntikan modal dari mana? Apakah suntikan modal yang ratusan miliar itu 2 kali itu juga adalah bukan karena pengusaha itu melihat Kaisang itu anak presiden. Jadi itu kan kelihatan tuh bisnis Kaisang didukung oleh banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan Ventura dan itu terlihat dengan terang benderang. Jadi kita nggak bisa membantah bahwa Kaisang ada hubungannya dengan para pebisnis. Pertanyaan, pebisnis itu memberikan suntikan dana kepada perusahaan Kaisang itu apa karena Kaisang itu betul-betul membuat perusahaan yang profesional atau karena dia anak presiden. Faktanya perusahaan yang dibangun oleh Kaisang itu baru berdiri saat itu. Jadi bagaimana orang bisa mau menyodorkan atau memberikan dukungan atau kucuran dana ratusan miliar di perusahaan yang baru berdiri kalau bukan dia anak presiden. Nah itu kan gini, Bang. Itu realitas yang tidak bisa dibantah. Ini kita ngomong ada beberapa perusahaan ya yang terjadi nih. Contohnya perusahaan startup. Itu kadang-kadang dia baru berdiri 1 tahun 2 tahun tapi udah disuntik ratusan miliar sampai triliun, Bang. Kalau ini berdiri bukan tahunan, Mas, baru beberapa bulan. Itu kan harus kita selidikin dulu, Bang. Kita kan nggak bisa ngomong karena kita belum investigasi itu. Kita punya datanya. Iya, Abang punya datanya, makanya besok Abang bawa ke KPK. Itu sudah punya KPK. Ya jangan sampai Abang nanti didiemin lagi kayak kemarin kan. Saya juga maksudnya kalau memang Abang punya bukti, buktikan gitu loh. Itu yang paling penting. Kita hidup di negara ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan konstitusi, itu yang kita mau. Jadi bukan tuduhan belaka gitu? Iya, jangan hanya tuduhan belaka. Jadi bahwa tidak ada korelasinya antara teman-teman yang itu dengan Mas Kaisang atau Mas Bobi, Mas Gibran, Pak Jokowi, menurut saya juga nggak begitu. Saya tidak mengatakan itu tadi, Rifana. Tapi di sini benar-benar kita lihat dulu bisnisnya ini apa. Apakah mereka memang punya hubungan bisnis, Mas Kaisang juga punya saham, atau apa, ya kan? Kita harus selidiki dulu gitu loh. Itulah fungsinya KPK. Iya. Problemnya kan. Dan fungsinya Abang juga untuk membawa bukti itu sebagai masyarakat kan. Nah kan teman-teman KPK kan akan memanggil Abang dengan membawa data-data permulaan itu. Iya, itu saya sudah pernah dipanggil. Jadi kan kita harus apresiasi dong bahwa KPK kan kemarin mereka menerima laporan Abang. Iya. Ya, kita harus hargai itu gitu. Jadi nggak usah dulu ada opini atau framing yang menurut saya terlalu jauh, Bang. Ya, sebetulnya bukan framing terlalu jauh itu. Iya. Juga analis itu. Ketika bertanya bahwa apakah ada hubungan antara anak presiden dengan perusahaan tertentu, saya harus menjawab. Iya, soalnya kemarin gitu, itu bukan framing, Mas. Nah, karena ada juga laporan ke Polda Metro Jaya seolah-olah Mas Kaisang tuh hilang. Kan menurut saya kan ini. Oh, itu hal lain. Itu nggak juga gitu loh. Itu kita lagi membahas laporan gratifikasinya. Iya, ini kan framing soal framing itu kan dilakukan sampai sejauh itu, yang menurut saya merugikan yang bersangkutan gitu loh. Ya itu terjadi. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, kalau supaya tidak merugikan terlapor, harusnya apa yang dilakukan oleh terlapor, Bang Silvester? Kan begini, ya kan, teman-teman KPK kan pertama bilang kemarin harus melakukan klarifikasi, terus akan membuat surat untuk memanggil kan. Ternyata surat itu kan nggak muncul-muncul, Bang. Ya kan? Terus kita mau ngomong apa? Sebagai seorang anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah,
apakah tanpa diundang Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama Wakil Ketua KPK, silahkan datang ke KPK. Maka dari itu Bang Silvester, yang Bang Silvester sampaikan tadi, Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Klarifikasi di hadapan masyarakat Kota Medan. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Silvester. Jadi gini, Bang. Jangan juga, misalnya begini, pelapor mempunyai dokumen bukti menyampaikan kepada penegak hukum. Dokumen-dokumen pelapor itu mestinya dijadikan petunjuk oleh penegak hukum untuk mencari tahu lebih dalam perusahaan ini punya siapa dan lain sebagainya. Sehingga analisa yang beredar di media sosial X itu bisa diverifikasi oleh KPK. Jadi jangan hanya dorongannya memanggil pelapor, panggil saja terlapor. Bang Silvester kan sarjana hukum, pasti tahu juga kalau dalam ranah penyelidikan itu bukan berarti seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi orang itu harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang selama ini beredar. Itu yang harus didorong, Mas Silvester. Oke, jadi saya mengapresiasi apa yang dikatakan Abang bilang tadi. Ya kan, kalau memang Mas Kaisang mau, ya silakan aja beliau hadir. Tapi gini Bang, ada juga orang ya kan dikatakan, lu maling ayam gitu. Ya kan, apakah perlu juga dia ke kantor polisi untuk klarifikasi? Kan nggak juga. Gitu loh Bang. Jadi ini tergantung ya kan dari Mas Kaisang sendiri, apakah beliau mau klarifikasi atau tidak. Kalau kita ini kan sebatas hanya melihat. Berarti tidak relevan ucapan Bang Silvester tadi soal framing dan lain-lain. Karena upaya untuk bukan yang saya bilang framing itu kan Abang bilang Kaisang tadi, ya kan, di sini ada semacam karakter assassination. Ya, karena nantinya bukan yang masalah mau ada pemilihan ketua KPK itu yang saya bilang tadi, bahwa itu kan menurut saya opininya kejauhan Bang, gitu loh, ya kan? Karena Bang Ubed pernah melaporkan dan itu tidak pernah ada 2 tahun. Analisa saya 2 dari tadi kan Bang Silvester cuma ngomong 1 nih soal Capim KPK. Yang pertama saya ucapkan tadi KPK di bawah eksekutif. Itu sudah ada sejak tahun 2019. Apakah 2 faktor ini yang benar-benar terjadi? Tentu saya tidak tahu, tapi itu analisa yang terbentuk dari pikiran saya melihat fenomena KPK. Kalau yang bawah tadi, yang Abang bilang tadi, saya setuju. Enggak ada masalah. Setuju soal Kaisang harus klarifikasi ke KPK? Itu tergantung Mas Kaisang. Gitu makanya kalau warga negara lain nggak bisa memilih kayak gitu Bang Silvester. Kalau warga negara lain nggak punya pilihan semewah itu masalahnya. Merasa dekat dengan Kaisang, bisa telepon atau mendampingi Mas Kaisang lah sebagai lawyer, sebagai orang paham hukum. Sarankan pada Kaisang untuk menjelaskan. Itu sederhana loh. Kenapa orang nggak lakukan itu kan? Sebagai orang yang paham hukum pasti akan menyarankan Mas Kaisang untuk datang aja ke KPK klarifikasi kalau memang nggak ada yang salah kan, Bang Silvester? Kan itu logika jadi gini, kan nanti kan Mas Kaisang sendiri sebagai pribadi, dia yang sudah dewasa, apalagi dia seorang ketua partai ya. Nah, kalau saya beranggapan ya beliau juga bisa-bisa aja mau melakukan klarifikasi supaya ini adem lah. Katakan begitu kan, Bang? Ya bisa aja, itu kan makanya tadi saya bilang tergantung Mas Kaisangnya sendiri. Baik, gitu. baik. Saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, karena Mas Kaisangnya ditunggu belum datang-datang juga ke KPK untuk klarifikasi, saya ingin tanya menurut Bu Yenti, KPK bisa nggak sih punya will untuk menggandeng PPATK menelusuri aliran dana mungkin yang masuk ke putra-putranya Pak Jokowi ini? Iya, ya harusnya begitu ya. Harusnya ini banyak lembaga yang bisa ikut mengawasi ya. Ada PPATK, kemudian berkaitan tadi ada juga ya private jet watch ya, itu juga ada, pasti ada data di sana. Kemudian tadi ada manifest dan sebagainya. Dan kemudian kenapa tadi ada istilah klarifikasi? Karena memang yang muncul di masyarakat itu dugaan gratifikasi. Gratifikasi itu memang sesuatu yang agak berbeda dengan pasal-pasal yang lain, yaitu ketika kalau ada pemberian 10 juta ke bawah, nanti yang membuktikan adalah jaksa, JPU-nya. Tapi kalau di luar itu, di atas itu yang membuktikan yang diduga gratifikasi. Dan kemudian di dalam
pasalnya juga disebutkan bahwa ada pembuktian terbalik, artinya klarifikasi itu. Jadi ini akan berbeda ketika orang dituduh tadi yang dicontohkan Mas Silverter, tuduh mencuri ayam, ya, apa harus ke kantor polisi? Memang agak berbeda. Karena pasal 12B itu memang agak berbeda, beda dengan suap menyuap, penanganannya, karena ada waktu 30 hari untuk menyampaikan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh KPK. Tapi kalau kita lihat ya Mas Kurnia, di pasal 13-nya itu kan ada juga yang sesuatu yang kita harus firm sekarang, bahwa gratifikasi disebut juga suap, kan gitu ya Mas Kurnia ya, pasal 13-nya. Artinya apa? Artinya kalau suap itu kan siapa saja, tidak harus pejabat negara atau pejabat publik. Jadi maksudnya apa? Pembuat undang-undang waktu itu mengatakan itu. Oleh karenanya kita harus melihat bahwa dua sisi, yang satu diberi, yang diberi itu pasti kemungkinan niatnya baik, membaca niat itu baik. Tapi kita harus melihat pada fakta si pemberi. Jangan-jangan ini modus gitu ya, modus karena yang diberi ini dekat dengan pejabat publik atau penyelenggara negara. Ini yang harusnya sudah diselidiki oleh KPK, bukan pencegahan. Ini sudah diselidiki. Apakah perusahaan dan anak-anak perusahaan yang memberikan ini pernah mendapatkan kemudahan, atau bahkan setelah ini akan bisa meminta kemudahan untuk mendapatkan proyeknya dalam pembangunan di Indonesia. Ini yang harusnya didalami oleh KPK, sehingga nanti bisa jadi yang dipanggil dengan pendalaman ini justru yang dipanggil bukan Pak Kaisangnya yang menerima yang disebut oleh masyarakat semacam gratifikasi atau dugaan gratifikasi. Justru nanti orang yang memberikan, dan kemudian apalagi ini Singapuranya sendiri sudah melakukan langkah-langkah Singapuranya sendiri. Saya minta maaf tentang trading of influence, itu memang kita belum kita sudah ratifikasi tapi belum mengundangkan. Ini yang harus kita dorong. Illicit enrichment and trading influence itu yang harus, itu lebih memudahkan. Ketika ada jelas-jelas ada bukti bahwa seseorang menawarkan saya nanti bisa mendorong kakak saya atau adik saya untuk agar perusahaan Anda masuk, itu namanya trading influence. Itu yang sebetulnya sangat ditunggu untuk perbaikan undang-undang tindak pidana korupsi kita sendiri. Itu yang belum dilakukan oleh negara. Bu Yenti. Oleh pemerintah dalam hal ini. Bu Yenti, Anda melihat KPK punya keberanian nggak dengan statusnya KPK yang sekarang di bawah presiden, rumpun eksekutif, kemudian banyak pegawai yang menjadi ASN? Ini saya agak prihatin dengan istilah independen itu harus berkaitan dengan lembaga ini di bawah rumpun apa tidak. Sebetulnya kita harapkan adalah penegak hukumnya itu yang independen, orang-orang terpilih itu yang independen, terlepas apakah lembaga ini di bawah apa tidak. Contohnya PPATK Indonesia ke independen, tapi PPATK Amerika itu di bawah Kementerian Keuangan, tapi independen. Jadi kita mengharapkan orang-orangnya, penegak hukumnya, deputi-deputinya, direktur-direkturnya, komisionernya harus independen dan harus memperlakukan bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum, dan mereka juga harus bisa menegakkan hukum itu sesuai dengan konstitusi tadi gitu. Itu yang kita harapkan. Jangan menyalahkan bahwa undang-undang berubah. Orang-orangnya saja Mas Kurnia kita dorong untuk dia menegakkan hukum agar masyarakat Indonesia itu betul-betul taat hukum semuanya, bukan hanya yang taat hukum masyarakat rendah, kemudian yang punya fasilitas itu kemudian tidak tersentuh oleh hukum. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Bu Yenti Garnasi sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih penjelasannya. Semoga KPK mendengar ya tadi desakan dari Bu Yenti. Saya akan beralih lagi ke Bang Noel. Bang Noel, bahwa itu tadi disebutkan oleh Bu Yenti ya, ini nggak bisa nih hanya menyentuh yang warga di bawah saja, tapi harusnya juga menyentuh yang di atas. Jadi terkesan di publik itu muncul ada diskriminasi karena putranya Pak Jokowi, karena keluarganya Pak Jokowi, jadi sulit untuk bisa dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi. Secara prinsip saya sepakat dengan Bu Yenti ya.
Tidak ada yang Sepakat namanya. mendorong nggak Mas Kaisang datang klarifikasi sendiri, jangan sepakat aja. Kan ini Waktu memangnya yang Pak diberikan Jokowi. oleh KPK kan 1 sampai 30 hari. Kok kita sudah mengambil kesimpulan seakan-akan Mas Kaisang tidak akan melakukan klarifikasi. Pertama itu salah. Kedua, saya yakin sekali Mas Kaisang akan melakukan klarifikasi. Jadi jangan sampai orkestrasinya sudah kemana-mana, seakan-akan ada yang namanya Mas Kaisang menyewa. Ini kan orkestrasinya kan itu yang di publik ya. Kedua, soal gratifikasi. Kita ini menjadi hakim terhadap orang yang belum menjadi pelakunya. Dan kita hanya mendengar dari orkestrasi yang hari ini dijalankan oleh, ya menurut saya, orang yang punya sinisme politik terhadap Pak Jokowi. Gitu. Jadi Nah, maksudnya ini Mas Ubed punya sinisme politik terhadap Pak Jokowi? Enggak, gini, kan Atau bukan Pak Ubed aja. Boyamin Enggak, kan saya tidak bilang Ubed juga. Ubed kan pelapor, bukan orang yang sinis. Terus apa yang dimaksud dengan orang yang sinis itu siapa? Ya, kan gua nggak enak menyebutkan. Iya, saya tanya Gini, Bet, siapa itu. gue ingin klarifikasi, lu sebagai pelapor, Oke. bukan orang yang mengorkestrasi ini. Berarti ada yang mengorkestrasi? Ada yang mengorkestrasi. Oke. Nah, apakah Ubed bagian Tapi kan foto-foto itu muncul sendiri di netizen. Foto-foto itu muncul sendiri di media sosial. Yang ngepost pertama Sekarang kali era istrinya Mas digital Kaisang. gini nggak terlalu sulit kok. Oke. Jangankan orang naik pesawat, maaf orang di kamar mandi aja bisa kok. Maksud saya hal ya kayak gitu di era digital gini kan kita bukan zaman primitif lah. Semua tuh susah di ini ya. Tapi ini kan memang ada kondisi yang secara kita lihat ya secara subjektif. Banyak orang-orang yang tidak menginginkan Pak Jokowi soft landing. Gitu. Kedua kita lihat ya banyak ya tadi saya sampaikan awal tadi bahwa sinisme politik ini makin kemari makin gila gitu, makin uncontrol menurut saya. Sebetulnya narasinya Bung Noel itu juga sinisme politik. Berapa? Sinisme politik. Loh, Karena berasumsi bahwa orang yang melakukan kritik, melakukan hal-hal enggak, yang ini kritik atau bukan? Enggak, Gini, Ben. maksud saya Yang stop dulu. terorkestrasi itu kritik apa? Maksudnya, Gitu loh. Enggak, pertanyaan saya gini. asumsi Anda Asumsi yang itu kayak juga gini, Bet, lihat adalah sinisme dulu. politik. Yang Menuduh mana? bahwa Loh, orang saya melakukan tahu kok politik. kita tahu. Iya, karena Siapa yang mengorkestrasi ini? Nah, gue tidak bilang bahwa, Bet, lu melakukan sinisme. Tidak. Itu hak Obid Billah Iya, sebagai oke. orang yang melaporkan dan orang yang punya daya kritis. Dan itu kita hargain. Lalu itu ada orang-orang yang coba mengorkestrasi ini seakan-akan Mas Kaisang sudah menyewa. Kemudian Mas Kaisang melakukan gratifikasi. Loh, proses hukumnya belum terbukti. Gitu, jangan bilang ada kesimpulan Iya, dong. Bang Noel, begini, Gitu. Bang Noel. Enggak, itu peradilan yang tidak adil menurut saya. Iya, benar sekali. Kalau kita Bang Noel. sepakat bahwa hukum Jadi- di atas segala-galanya, ya hargai Jadi dong. inilah Gitu. gambaran ketika masyarakat melancarkan kritik, langsung di framing ada sinisme kepada Pak Jokowi. Satu. Kemudian yang kedua ada orkestrasi. Itu template yang kita sudah kenyang dengan itu, Bang Noel. Poin kedua, kenapa sinisme itu muncul? Kenapa diskusi ini sampai ratusan ribu tweet di media sosial X? Karena dua hal. Satu, Kaisangnya ngumpet, tidak mau memberikan klarifikasi kepada Dia harus ambil KPK. kesimpulan, Mas Kaisang ngumpet. Ngumpet dari mana? Pertanyaannya, Gini, Bang. ngumpetnya Oke, dari pertanyaan. mana? Ini salah lagi Mas kan? Kaisang nggak ngumpet, Mas kemarin Kaisang ada nggak di ngumpet, BSI. ya Betul. Jadi gini, Betul. saya pastikan ya kan nantinya nih ya, sebagai seorang ketua partai, pastinya beliau akan datang Ke KPK menjelaskan. berarti sekarang sudah mulai Bang Silvester Bukan mendorong gini. agar Kaisang datang ke KPK itu kan? Iya, kan di forum ini kan saya mau mengatakan, di forum ini ya kan, tapi itu kan tergantung dari Mas Kaisang. beliau sendiri, ya Jadi kan? jangan salahkan masyarakat. Ketika Nggak ada ada kata yang menyalahkan. Sebentar, Bang. Ketika ada kata-kata tergantung Mas Kaisang. Kalau kata-kata tergantung kan berarti bisa datang, bisa tidak. Ketika tidak Gini, datang, saya memastikan gini, masyarakat pasti Begini, berprasangka, Bang Kurnia. baik prasangka buruk atau baik Bang karena Kurnia, tidak ada kejelasan. tidak ada pemaksaan untuk beliau datang. Itu kita clear dulu di situ. Iya. Sebentar ya. Tapi demi kebaikan, apalagi beliau ini seorang ketua partai, walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, ya kan? Menurut saya beliau datang gitu loh. Itulah Bang, makanya ketika berhari-hari. Tapi kita harus ketahui bahwa tidak ada pemaksaan Ketika gitu. berhari-hari ini tidak ada klarifikasi. Kenapa tadi saya katakan ngumpet? Karena datang ke Indonesia, ke kantor PSI,
dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSI kala itu, dia tidak datang ke KPK. Ya kan kemarin menunggu surat pemanggilan, ya kan? Kan kemarin itu kan KPK mengatakan Itu tadi Bang Silvester, kita balik lagi beberapa menit ke belakang, tonton lagi apa ucapan Wakil Ketua KPK. Silahkan Tanpa datang ada ke panggilan, silahkan datang. Apakah Mas Kaisang tidak paham soal itu? Gini, Kan Kurnia, itu pertanyaannya. gini. Biarkan waktu nanti yang menjawab. Yang pasti saya yakin sekali, Mas Kaisang ketua umum partai. Kedua, beliau ya kita lihat laki-laki, dia punya gentleman. Saya yakin dia datang. Tak usah didesak-desak lah. Gitu. Iya, jadi ketika Jadi belum ketika ada datang, orkestrasi soal dia ngumpet, aduh. ketika belum datang, Bang, dan dikritik oleh masyarakat, jangan di-framing sinisme Jokowi. Jangan di-framing ini Kurnia, diorkestrasi. kita ini tahu Kurnia, gitu loh. Kami pun Saya tahu template Kurnia. Tahu itu, apa? Bang. Tahu yang Tahu lah, orkestrasi. yang sinisme Kami pun politik tahu kita soal tahu, gitu template loh. itu. Dari Kita udah tahu 2019 setiap dikritik pemerintah, ini orkestrasi, tidak suka Orkestrasi. dengan Pak Jokowi, ingin melengsarkan Pak Loh, Jokowi. faktanya Kita udah iya, kenyang faktanya dengan soal iya itu, kok, Bang. faktanya iya. Masalahnya tidak Loh, ada faktanya upaya iya. penyelesaian. Apa penyelesaiannya soal Kaisang ini? Sampai detik ini. Loh, kan kalian tuntutannya apa? Datang, nanti datang. Kapan? Loh, dia tergantung dia dong. Harusnya acara political show Waktu. Rifana ini nggak ada tentang Kaisang kalau Kaisang udah datang. Saya yakinkan Kurnia, beliau pasti datang. Apalagi kinan kawan-kawan. Apa jaminannya? Loh, kok apa jalan? Loh, sekarang saya bilang iya. Sudah di Jakarta Ini iya, tidak datang. Mas ini juga dia sama Dimintai kasusnya pendapat kayak sama MK. jurnalis saja lari. Ketika MK putuskan, Enggak. Bagaimana kita mau? Bang Bagaimana Kurnia, kita jadi dia pada protes. ini kan kita nih terlalu jauh nih ya. Nggak terlalu jauh, Bang. Ini Enggak, bukan saya mengambil Loh, terlalu kesimpulan jauh loh ngumpet, sampai Bang. orang Terlalu jauh. Dibilang orang ngumpet. melaporkan ke Polda bahwa Mas Kaisang menghilang dan Anda bilang Mas Kaisang ngumpet. Ini udah terlalu jauh gitu. Loh enggak, saya dengar ngomong dengar itu dalam konteks penegakan hukum Gini, di KPK. saya meyakini Mas Itu kan Kaisang dalam konteks gini. akan datang ya kan, karena walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, tapi sebagai seorang ketua partai Dia ya akan kan, dan juga masyarakat tentunya supaya ini clear, beliau akan datang gitu loh Bang. Oke, Logikanya kan di situ. Dan itu kami, saya catat tuh. Bang bahwa Ubed, saya akan dari datang. tadi kan Oke. mengapresiasi Oke. atas laporan Bang Saya Ubed. apresiasi juga kalau kemudian berdua meyakini bahwa Kaisang akan datang. Iya. Yakin dong? Enggak Ya, mungkin oke, enggak? itu saya catat itu. Yang kedua, persoalannya sebetulnya tidak hanya sekedar datang. Kita juga menuntut, meminta KPK menjalankan perintah undang-undang. Iya. Jika kemudian proses itu berjalan, maka bisa dilanjutkan dengan misalnya menemukan data-data dalam klarifikasi, Iya. Oke. penyidikan akan dilanjutkan gitu. Iya. Jadi itu yang kita inginkan, Ya, nggak bahwa apa-apa, KPK nggak apa-apa. bertindak on the track. Iya, masalahnya di mana? Problemnya di mana? Mbak Rifana, harusnya orang-orang dekat Mas Kaisang itu bisikin ke Mas Kaisang. Datang ke KPK itu tidak langsung rompi orange. Karena forumnya klarifikasi, forumnya di Ya, nggak penyelidikan. mungkin lah rompi Itu orange, maksud saya itu, sabar. Bang Silvester, maksud saya itu agar Mas Kaisang Ini itu kita udah ngomong nasib segera orang dengan rompi aja. bukan. Maksud saya begini, Bang. Bang Kurnia. Maksud saya begini. Iya. Ketika Mas Kaisang itu datang, itu tidak ada konsekuensi hukum Iya. terhadap yang bersangkutan atas keterangannya. Akan tetapi ketika dia datang, dia bisa menetralisir suasana. Iya. Lah ya biarkan aja dulu. Menjawab nggak apa-apa. pertanyaan Gini, publik. Gini, Kurnia. Ini udah lebih dari Ini kan punya 2 hak- minggu ini. Publik punya Masyarakat hak bertanya-tanya. untuk bertanya. Ya. Minta Dia klarifikasi juga Mas punya hak untuk menjawab. Biarkan aja dulu. Biarkan dulu Ketika orkestrasi ini publik- berjalan. Ketika dibiarkan publik dong. berhak mempertanyakan, itu orkestrasi bukan, Bang? Gini Kurnia, itu pertanyaan publik. Kita tahu nih yang orkestrasi ini, para politisi busuk ini politisi busuk nih. Kalau Anda memaksakan untuk saya jawab tuh politisi busuknya. Nggak usah. Gitu. Kalau enggak ya udah Publik enggak. itu udah pintar, Bang. Bukan. Publik itu ketika membaca undang-undang tindak pidana korupsi, gratifikasi, muncul imajinasinya. Ya nggak apa-apa saja. Ya itu dia, makanya Gitu loh. ketika publik mendiskusikan itu, tersinggung ratusan ribu orang itu ketika Bang Noel mengatakan itu diorkestrasi. Loh, ini memang benar kok. Gimana kok? Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Saya tidak akan pernah mundur dari hal itu. Gini, Gitu loh. Baik. narasi Kita- orkestrasi itu bisa dibantah ketika kita paham bahwa sekarang adalah digital society era masyarakat digital. Oke. Iya. Yang kasus ini menjadi begitu luar biasa besar, itu bisa jadi bukan karena ada aktor yang melakukan orkestrasi, tapi karena algoritma yang bekerja di media sosial. Iya. Iya Itu betul. udah Itu organik itu. perlu dipahami begitu. Iya. Oke.
Ya, Kita baik. nggak pernah menyalahkan daya kritis masyarakat hari Ya, ini. kita tanya nih gitu mahasiswa loh. kekritisannya bagaimana nih melihat gaya hidup mewah dan dugaan gratifikasi keluarganya Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.